Project Metaverse ini akan naik 100 kali lipat. Tonton video ini. Halo semua, selamat malam, selamat datang di channel Pace Crypto. Hari ini kita akan membahas tentang Metaverse, karena tampaknya sebentar lagi Metaverse akan mulai kembali lagi. Karena apa? Karena Apple meluncurkan yang namanya Apple Vision Pro, berkaitan erat dengan Metaverse. Hari ini kita akan membahas project Metaverse terbaik bagi saya, secara fundamental, secara back-end, dan juga secara tampilan. Daripada lama-lama, kita masuk ke dalam pembahasan dari Bitmap. Jadi kita akan mulai di sini kawan-kawan. Apa itu Bitmap? Bitmap ini bagi saya adalah, ini akan menjadi tulang punggung dari Metaverse masa depan. Jadi berbeda dengan kebanyakan Metaverse lainnya yang dibuat oleh suatu tim, berikutnya ada visi ataupun ada bandar di belakangnya, berikutnya pembagian yang tidak adil, berikutnya jumlah yang hanya dibuat-buat oleh foundernya dan sebagainya. Bitmap ini memiliki berbagai macam perbedaan dengan project-project Metaverse lainnya. Dan saya menyebutkan di sini bahwa dia akan menjadi tulang punggung dari Metaverse di masa depan. Karena back-end-nya ataupun data availability-nya akan berada dalam Bitcoin. Jadi sebetulnya semua ini berawal dari yang namanya DMT ataupun Digital Matter Theory. Ini adalah sebuah teori di mana bagaimana kita memunculkan suatu aset digital yang fair, yang baik, dan segala macam. Jadi kalian harus pelajari yang namanya Digital Matter Theory, karena bagi saya teori ini akan sangat besar sekali untuk tahun 2024 juga. Dan juga teori ini sangat berhubungan erat dengan BRC20 dan juga Meta Protocol dan sebagainya. Jadi Digital Matter Theory ini bagi saya akan menjadi loncatan selanjutnya untuk Bitcoin Meta Protocol. Jadi dengan adanya Digital Matter Theory ini, ada yang namanya non-arbitrary data, kawan-kawan. Apa ini non-arbitrary data? Simpelnya ini merupakan data yang memiliki nilai, data yang sudah ada secara natural. Jadi apa urgensi dan juga keistimewaan dari non-arbitrary data ini? Bayangkan jikalau kita membuat suatu project Metaverse, seperti Sen ataupun Mana, para founder dari project Metaverse tersebut memiliki banyak sekali kewenangan seperti menambah jumlah blok dalam Metaverse, menambah jumlah lahan di Metaverse, berikutnya menentukan seberapa luas lahan di Metaverse dan sebagainya. Namun dengan adanya teknologi dari non-arbitrary data ini ataupun teori dari Digital Matter Theory, DMT, ini akan memunculkan yang namanya suatu distribusi, suatu teknologi yang membuat Metaverse menjadi sangat terdesentralisasi dan juga menjadi sangat memiliki value. Ada beberapa project yang menggunakan teori ini. Yang pertama adalah NAT. NAT ini adalah non-arbitrary token, kawan-kawan. Ini sangat besar sekali. Kalian harus pelajari lebih lanjut terkait NAT ini. Kita akan bahas di video berikutnya. Berikutnya ada STMAP. Ini merupakan Bitmap tetapi versi STEM. Berikutnya ada juga Dogemap. Dan juga ada yang namanya BRC420. Semua ini menggunakan teori dari DMT ataupun Digital Matter Theory dan juga non-arbitrary data, kawan-kawan. Intinya, apa non-arbitrary data yang digunakan dalam Bitmap ini? Jadi data yang digunakan dalam Bitmap ini sebagai backbone dari Metaverse-nya adalah block number pada Bitcoin. Ini sangat kuat sekali karena kita tahu bahwa Bitcoin merupakan aset kelas dunia dan perlu kalian ketahui bahwa setiap blok pada Bitcoin memiliki nomor masing-masing, kawan-kawan. Dari blok nomor 1 itu merupakan blok genesis ataupun blok paling awal bagi Bitcoin, hingga blok sekarang di sekitar 800.000, kawan-kawan. Ini merupakan blok yang terbaru yang saya ambil dari mempool.space. Berikutnya untuk pengetahuan umum saja, blok Bitcoin ini muncul sekitar 10 menit sekali dan blok ini ditemukan oleh para miner Bitcoin. Nah, kawan-kawan, jadi apa inti ataupun apa esensi dari Bitmap ini? Nantinya kita akan memiliki kepemilikan blok dalam Bitcoin, baik itu di masa lalu ataupun di masa depan mendatang, sebagai tanda kepemilikan kita terkait Metaverse ataupun lahan di Bitcoin, kawan-kawan. Jadi ini merupakan sesuatu yang sangat besar. Kita memiliki lahan di Bitcoin dengan apa? Dengan kita memiliki kepemilikan block number pada suatu blok di Bitcoin. Nah, kita dapat lihat di sini ada contoh gambarnya. Ini merupakan contoh gambar blok dalam Bitcoin. Apa itu titik-titik bulat ataupun titik-titik kotak pada gambar ini? Jadi ini adalah suatu transaksi di dalam blok Bitcoin. Berikutnya dengan adanya NAT tadi ataupun Digital Matter Theory, bagi saya ini merupakan backbone ataupun ini merupakan framework belakang back-end dalam suatu Metaverse di masa depan. Jadi ini akan menciptakan suatu Metaverse yang betul-betul terdesentralisasi dan juga betul-betul memiliki nilai, kawan-kawan. Ini sangat penting sekali karena untuk sekarang ini tidak mendekati hal ini. Nah, kawan-kawan, ada beberapa token dalam ekosistem Bitmap, tetapi perlu saya jelaskan apa hubungan token-token ini dengan project Bitmap. Jadi perlu kalian ketahui bahwa project Bitmap ini tidak ada visi di belakangnya, tidak ada bandar di belakangnya. Ini merupakan project komunitas, kawan-kawan, dan juga project ini sangat open source sekali. Ada
Ada beberapa token yang berkaitan dengan Bitmap. Yang pertama adalah BMP, yang kedua RPG, yang ketiga .com, dan juga Bitmap. Nah, keempat token ini didapatkan dengan kita menghold Bitmap Metaverse NFT tadi kawan-kawan. Jadi jikalau kita membeli Bitmap Metaverse per blok, kita akan mendapatkan airdrop berupa BMP, RPG, .com, dan sebagainya. Dan kemungkinan di masa depan akan terjadi airdrop serupa juga seperti ini. Tetapi kawan-kawan, ada beberapa token ataupun koin yang memiliki hubungan erat ataupun konsensus sosial terkait masa depan Bitmap ini, yaitu adalah BMP, di mana tampaknya terjadi kesepakatan sosial antar para pemilik Bitmap bahwa BMP akan menjadi currency di masa depan terkait Bitmap Metaverse ini. Berikutnya untuk Bitmap sendiri ataupun token Bitmap sendiri, berhati-hatilah, ini hanya meme kawan-kawan. Berikutnya untuk RPG dan juga .com sama seperti BMP, tetapi tidak mendapatkan atraksi yang sebesar BMP. Nah, sekarang kita akan bahas apa saja spekulasi dan juga development yang akan dibangun dalam Bitmap ini. Yang pertama adalah ini akan menjadi tulang punggung DeFi di Bitcoin. Banyak yang berharap bahwa nantinya data-data non-arbitrary dari Bitmap ini dapat digunakan untuk aplikasi-aplikasi on-chain lainnya dan juga tulang punggung data-data lainnya kawan-kawan. Berikutnya, ini akan menjadi metaverse yang native ataupun metaverse dalam Bitcoin. Jadi sebetulnya ini merupakan narasi utama dalam Bitmap di mana dia akan menjadi metaverse yang native yang betul-betul satu darah dengan Bitcoin. Berikutnya ada penyewaan distrik. Nantinya jikalau kalian memiliki blok di Bitmap, nantinya kalian dapat menyewakan distrik ataupun menyewakan bagian-bagian di dalam blok kalian untuk aktivitas metaverse seperti apa? Seperti misalnya kasino, berikutnya ada gaming, berikutnya ada edukasi misalnya dan sebagainya. Berikutnya kawan-kawan akan mendapatkan airdrop. Jadi contohnya 4 token ini didapatkan dengan kita menghold metaverse NFT milik Bitmap. Nah, berikutnya kawan-kawan, di mana kalian dapat membeli Bitmap. Yang pertama di Ordinals Wallet, yang kedua di Magic Eden. Untuk harganya sekarang, floor price ataupun harga terendahnya berada di sekitar $200 ataupun di sekitar 3 juta rupiah kawan-kawan. Untuk market cap dari keseluruhan Bitmap ini sekarang baru sebesar $180 juta. Dan ini menjadikan Bitmap menjadi koleksi paling berharga keempat di bawah Bored Ape Yacht ataupun gambar NFT monyet dan juga CryptoPunk setahu saya. Nah, mungkin sekian kawan-kawan pendapat dari saya terkait Bitmap. Semoga bermanfaat.